terlaksana dengan satu pijakan, tidak ada motivasi untuk finansial. Awal harus benar-benar martir, kita mau mengorbankan diri untuk hebatnya Banyumas bagaimana. Itu aja mimpi saya Mas Andi, mudah-mudahan Mas Andi bisa menyambut bahwa DOM adalah suatu wahana yang patut kita garap secara maksimal dan serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sigit, kemudian Ki Dalang Jeder. Kalau tadi saya tarik sih sebenarnya semuanya menujunya ke bagaimana cara kita berkolaborasi ya. Tapi tidak bijak ketika saya yang harus menjawab. Karena mungkin nanti ketika Bang Andi akan menjawab, pasti akan ada disampaikan kapan pelaksanaan dalangnya gitu kan. Monggo silakan Mas Andi. Itu penting ya. Ya sebenarnya nggak perlu dijawab, bukan pertanyaan. Pertanyaannya cuma kapan pagelaran itu diadakan gitu kan ya. Begini, saya tetap tertarik ya. Ya, jadi 3 hari yang lalu Pak Bupati telepon saya, Mas Andi, Mbok itu Bukit Bintang. Kami udah bicara cukup lama sebenarnya, mau diapain Bukit Bintang ini. Ini berkaitan dengan Pak Bupati kan minta dukungan, bagaimana kita merevitalisasi Banyumas Kota Lama. Dengan konsep-konsep kita udah bicara panjang lebar. Nah sekarang tentu pembiayaannya bagaimana dan seterusnya. Pak Oka dari Camat Jatiwangi, terus sekarang jadi Camat Banyumas Kota Lama ini, kita diskusinya cukup intens ya, bagaimana kita membuat Banyumas Kota Lama ini bisa jadi ikon tempat tujuan wisata dengan nilai-nilai budaya yang kita tumbuh kembangkan di sana. Selain tentu saja karena saya punya perhatian besar untuk UMKM, maka otomatis di situ pemberdayaan ekonominya juga akan tumbuh. Nah, salah satu kita bilang kita percantik dulu secara fisik, itu untuk mengattract orang datang dulu. Nah waktu saya ketemu dengan Menteri PUPR, saya bilang ada duit enggak ini? Buat apa? Aku mau bikin 6 dermaga di Sungai Serayu. Emang ada pemberdayaan di situ? Otomatis, karena di situ akan tumbuh sentra-sentra ekonomi UMKM di situ. Oh iya, aku bantu. Dia bilang bukan aku, kementerianku yang bantu. Aku bilang enggak, ada dirjennya perempuan, namanya Budiana. Budiana, rekam omongan Pak Menteri ini supaya nanti dia nggak bisa lari kemana-mana, jangan alasan lupa lagi kan. Maka rekaman itu direkam, terus saya kasih ke Bupati, saya kasih ke Pak Camat. Nah singkat kata sudah ada. Jadi teman dari PUPR Jakarta dan Semarang udah datang, udah melihat apa yang mereka bisa lakukan dengan budget dari Kementerian PUPR. Ini kita bicara fisiknya ya. Memang dermaga itu ternyata rencana masa lalu, itu nggak dijalankan karena sudah ada 2 dermaga bantuan dari Kementerian Perhubungan. Saya bilang nggak apa-apa, kita tata dulu sentra dari kegiatan-kegiatan atau atraksi action, itu kan penting untuk itu. Nah jadi saya kan udah melihat panggung dulu, panggungnya masih kecil. Kemudian Pak Bupati bilang ini ada 2 miliar, silakan tanya Andi Noya mau diapain uang 2 miliar ini. Maka bupatinya waktu itu Pak Kudus yang lama sama Pak Oka datang ke rumah. Camat datang ke rumah bilang, Pak Andi kita disuruh sama Pak Bupati nanya Pak Andi ini ada duit 2 miliar, prioritasnya apa? Loh aku mana ngerti, aku bilang gitu kan. Lah rencananya tadi apa? Singkat kata jadilah yang di belakang itu. Panggungnya digedein dikit, dibagusin. Nah Pak Oka ini punya determinasi yang cukup kuat untuk membuat Pekan Banyumas misalnya. Saya bilang nggak apa-apa, mau penontonnya 10, 5, 3, jalan aja dulu. Semua yang besar itu selalu mulai dari hal yang kecil. Kemudian saya ketemu Mas Grams ya, terus Mas Batur yang di atas itu Mas Sigit atau siapa. Kami sudah rapat-rapat ini. Bagaimana kita memanfaatkan potensi Bintang ini, Bukit Bintang. Nah Pak Bupati bilang, Mas Andi udah disewa 1 tahun lah 200 juta. Mas Andi kan bisa cari siapa yang mau sponsorin. Nah, saya bilang kalau cari 200 juta relatif bisa, tapi kontennya apa gitu lah. Jangan sampai 200 juta tuh sepi-sepi aja. Apalagi saya jujur aja udah berapa kali diajak ke sana belum sempat karena
kapasitasnya berapa, kalau musim hujan bagaimana dan seterusnya. Karena yang pertama saya mau lakukan memang adalah pertunjukan jazz, kolaborasi Batura Jazz dengan itu. Tapi saya ingin juga menjadikan jazz itu collab dengan kesenian daerah sini. Waktu Mas Rianto bilang, Mas Andi, nanti aku akan gabungkan musik bambu itu dengan lengger lanang. Aku bilang itu merusak pakem enggak? Enggak, dia bilang enggak ada. Kecuali tari serimpi apa, dia bilang ada pakemnya gitu gerakannya. Tapi kalau lengger lanang itu lebih bebas untuk dikolaborasikan, untuk diterjemahkan menurut penarinya atau koreografernya. Saya bilang, oh jadi nggak ada masalah ini, nggak ada masalah. Nah, kemudian saya teringat, ini kan waktu di Jazz Gunung kami mencoba membuat satu terobosan baru, yaitu kolaborasi antara musisi-musisi jazz, ya. Waktu itu ada Tompi, ada Glenn almarhum masih hidup, dan seterusnya. Kita kolaborasikan dengan siapa? Dengan Mas apa? Lali apa pancen lali? Didi Kempot. Ketahuan penggemar Didi Kempot banyak di sini. Nah, kita kolaborasikan. Didi Kempot tadinya nggak mau. Waduh, takut aku. Ini jazz ya. Lah aku ini laguku lagu wong melarat kabeh katanya gitu kan. Tapi begitu diaransemen oleh Mas Jaduk, aduh coba googling jazz gunung yang ada Didi Kempotnya. Wah, begini. Dan itu semua orang-orang yang levelnya menengah atas menyanyikannya dengan gembira lagu-lagunya Didi Kempot. Jadi kolaborasi-kolaborasi ini dimungkinkan di era sekarang. Nah, masalahnya ini Bapak Ibu sekalian, ini tantangan juga bagi kita ketika kita ingin mendorong bagaimana budaya kita ini diangkat ke permukaan di panggung-panggung yang membuat anak muda kemudian merasa bahwa tidak memalukan menonton, tidak memalukan bergabung, tidak memalukan memainkan atau menarikan produk-produk budaya lokal atau luhur tadi. Karena apa? Saya berteman baik sama Garin Nugroho. Jadi Mas Garin itu beberapa tahun yang lalu bilang aku akan bikin film. Judulnya Kucumbu Tubuh Indahku. Dulu saya nggak pernah membayangkan bahwa itu Mas Rianto. Saya nggak kenal Mas Rianto, saya bilang, oh apa itu cerita begini. Begitu dia memenangkan Piala Citra, berapa 15 atau berapa Piala Citra, tapi kemudian yang terjadi penolakan di mana-mana tentang film itu. Dianggap mempromosikan LGBT. Nah, ini adalah persoalan yang kita hadapin. Tadi ngobrol sama Mbak Ida ya. Mbak Ida bilang, aku ini sekarang, cerita lah panjang lebar. Tapi bagi sebagian orang, aku dikafir-kafirkan. Nah, jadi bagaimana produk budaya, kesenian, luhur, yang kita anggap punya nilai-nilai yang luar biasa bagi bangsa kita, apalagi lebih spesifik di mana kita berada, itu berbenturan dengan pemahaman orang yang berbeda di zaman sekarang ini. Sehingga jangan-jangan, karena lengger lanang jujur aja bagi sebagian orang dianggap ya LGBT. Jadi sulit diterima, bahkan diserang. Padahal di satu sisi kita melihat sebenarnya kita nggak bisa lihat sosok Mas Riantonya, tapi bagaimana tari lengger ini bisa kemudian muncul ke permukaan dengan kemasan-kemasan baru. Tadi saya bilang kemasan baru itu artinya kekinian, menggunakan teknologi digital dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi mengatakan bahwa satu hari kelak kita bisa mementaskan apapun yang kita rencanakan di Bukit Bintang, sebenarnya peluangnya itu besar sekali. Kenapa? Saya udah bicara dengan Bank Indonesia. Saya bilang terlalu jauh kita untuk datang ke Dieng. Dieng Karnaval ini, Culture Festival ini sudah Mas Alif ini udah berapa tahun? 15 tahunan ya. Penggagasnya atau motor penggeraknya kan Mas Alif. Nah, Mas Alif ini, dan saya sudah angkat ceritanya juga di Kick Andy. Saya kalau ketemu orang-orang inspiratif nafsu banget saya. Karena di Kick Andy ya, saya punya misi juga. Saya tuh ngangkat ketoprak, ngangkat kesenian-kesenian tradisional, dan hari Minggu ini, besok saya pulang. Harusnya saya nggak pulang, tapi kenapa? Saya harus pulang. Kami rekaman Waljina. Teman-teman bilang, Bang, udahlah itu masa lalu Bang. Karena setiap topik yang kami angkat tentang kesenian-kesenian tradisional itu, ratingnya jeblok.
penontonnya sedikit. Ini tantangan, tapi saya bilang kalau kita berhenti, mati kita. Jadi jangan, di satu sisi kita harus mempertimbangkan secara komersial ya, karena kalau ratingnya bagus iklannya juga akan datang, tapi di lain sisi kita punya juga tanggung jawab moral. Nah, Waljina apapun cerita, beliau mau datang walaupun kata Butet, nanti Mas Butet menjadi co-host saya, jadi kami berdua memandu acara itu. Tapi saya bilang begini, jangan kita tampilkan Waljina dan suruh nyanyi. Waljina udah selesai gitu ya, artinya suaranya udah kacau dan kesehatannya juga udah sangat merosot. Tapi dia mau datang ke acara saya besok malam ini. Nah, Butet menjadi pendamping saya di co-host, tapi kita mengundang anak-anak muda dan mereka menyanyikannya dalam bentuk akapela, dalam bentuk keroncong modern, tapi anak-anak muda yang menyanyikan lagu-lagu Waljina. Ya memang ada Mbak Endah juga ya, Endah Laras, karena dia menciptakan lagu tentang Waljina. Nah itu nanti saya taruh di belakang. Jadi dia bercerita tentang Waljina dengan lagunya. Ya memang Walang Keke apa semua kita akan nyanyikan. Nah artinya kita buat seorang Waljina yang legend itu dalam bentuk kekinian di mana anak-anak muda dengan bangga menyanyikannya. Jadi bukan penyanyinya penyanyi tua-tua, tapi anak-anak muda dengan gaya mereka. Saya bilang kasih kebebasan mereka untuk menerjemahkan lagu-lagu Waljina dari perspektif mereka. Nah mudah-mudahan ini juga mendorong anak-anak muda menyukai, walaupun saya nggak terlalu yakin, tapi menyukai produk-produk luhur dari seniman-seniman kita yang sebenarnya nilainya kan tinggi, cerita-cerita atau syair lagu yang dinyanyikan. Jadi mudah-mudahan, sekali lagi menjawab pertanyaan, saya nggak tahu kapan, karena saya berpikir bukan uang saya 200 juta, tapi saya bisa cari-cari sponsor, tapi harus punya arti panggung itu. Kontennya apa? Karena banyak kepentingan juga kita, apakah kita nanti mengangkat ini yang jadi prioritas, itu atau ini, atau apa. Kalau jazz gunung saya sudah punya konsep, karena saya udah ikut ke beberapa daerah untuk mementaskan jazz. Tapi bagaimana jazz itu dikolaborasikan dengan budaya kesenian-kesenian luhur di mana kita berada, itu tantangan tersendiri. Termasuk bisa aja satu hari pertunjukan wayang kita mainkan dengan musik-musik tanda kutip yang sedikit kekinian dengan gaya anak muda, kemudian kita gabung dengan apakah itu jazz, apakah itu koreografi tari-tarian kolosal lainnya dan seterusnya. Jadi memang harus ada orang yang mampu membuat konsep, memadukan beberapa elemen ini menjadi satu kesatuan pertunjukan yang kemudian membuat anak-anak muda tertarik untuk datang. Jadi ini kan kok awal itu belum tentu anak muda akan banyak. Saya selalu bilang, penontonnya 10 pun kita mulai. Kenapa? Kalau tidak kita tidak akan mulai. Karena perlahan-lahan ini kalau betul-betul kita yakini sebagai sesuatu yang positif, pasti akan tumbuh dan berkembang. Biarkan waktu yang akan menentukan. Kalau dia berhasil, kayak dia karnaval ini menurut saya masih banyak kekurangannya, tapi gilanya mendatangkan banyak sekali orang untuk nonton. Dipadukan walaupun dia bilang jazz di atas awan, tapi sebenarnya lagu-lagunya lagu-lagu pop semua yang ditampilkan di situ, ya. Cak Nan atau siapa itu? Cak Nan juga ada, terus Doremi, siapa itu? Daddy Doremi, Budi Doremi juga datang ke situ dan penontonnya gila menurut saya. Di antara kedinginan itu semua orang tidak bergerak. 2 menteri datang, Sandiaga Uno datang, Mas Ganjar juga datang di situ. Nah, artinya apa? Ini udah jadi. Nah, kita mau menjadikan ini kan rumah budaya. Kenapa saya bertahan karena seharusnya ke Jakarta? Karena saya menganggap ini penting. Kita berapa orang di sini adalah motor penggerak. Kalau sejumlah orang ini nggak peduli, lalu siapa yang peduli? Jadi jangan anggap enteng pertemuan hari ini. Lepas dari kita, ya ini cuma saling ngobrol aja, nggak ada satu ibaratnya beban tertentu untuk membuat kesepakatan. Tapi dari obrolan-obrolan seperti ini, saya yakin akan lahir satu produk yang kita yakini bersama punya nilai yang harus dipertahankan, dan ini adalah warisan kita kepada generasi muda berikutnya. Ini tanggung jawab moral kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andi. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang mungkin ini final pertanyaan ya, mungkin akan disampaikan oleh Mbak Ida. Silakan Mbak Ida, karena waktunya juga sudah hampir purna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Ida Widastuti dari Yayasan Nusantara Kita. Jauh-jauh datang dari Jawa Timur hanya untuk sambung seduluran dengan panjenengan semua di Banyumas ya. Terima kasih Mas Grangsang yang sudah mengundang saya ke sini. Yayasan Nusantara Kita adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang budaya, di bidang spiritual dan juga di bakti alam. Berbagai kegiatan sudah kita laksanakan. Kalau di Jember, di Banyuwangi ada suatu gerakan yang sudah lumayan populer, maka tahun ini yayasan kami memprakarsai adanya kirap 1000 tumpeng Nusantara di Patirtan Jolotundo Mojokerto. Semoga event ini nanti menjadi agenda-agenda tahun depan, semoga mendapat respon yang lebih bagus dari masyarakat. Gitu. Nah, ini menyinggung sedikit tentang tema hari ini, yaitu budaya kini berkreasi tanpa merusak tradisi. Satu benang merah yang saya garis bawahi dari tadi, yaitu bisa disimpulkan bahwa budaya itu dinamis. Jadi ketika kita menasbihkan diri sebagai seorang pelaku budaya, hendaknya kita juga dinamis. Jangan menjadi seorang budayawan atau budayawati yang terkungkung oleh adat dan tradisi. Jadi harap dibedakan kalau kita bicara tentang budaya, tentang adat dan tradisi adalah 3 hal yang berbeda. Tadi dikatakan oleh Mas Jedar bahwa perpaduan antara budaya dan juga tradisi akan menghasilkan sebuah seni. Nah, teman-teman di sini tadi sudah banyak membahas tentang seni ya. Saya di sini mungkin akan sedikit menyinggung tentang sisi lain dari budaya, yaitu adalah akar budaya yang dari tadi belum ada yang menyinggung. Kalau saat ini bangsa Indonesia dikenal di dunia internasional sebagai bangsa yang sangat ramah, bangsa yang sangat baik, bangsa yang suka tolong-menolong, bangsa yang penuh dengan toleransi, itulah sebenarnya akar-akar budaya yang harus kita jaga, akar budaya. Karena dari akar budaya inilah akar budaya lokal, luhur ya, maaf, akar budaya luhur akan jangan dihitung loh ya. Dari kebangkitan akar budaya luhur ini akan bisa membangkitkan kesadaran kita sebagai pribadi sejati. Sejatinya siapa sih kamu ini? Sejatinya saya adalah Jawa. Sejatinya Anda adalah Bali, sejatinya Anda adalah Kalimantan, sejatinya si A adalah Sulawesi, Irian, Papua dan lain-lain. Itulah kesejatian diri yang harus dijaga. Dari kesadaran dan kesejatian diri akan bangkit menjadi suatu kesadaran komunal atau kelompok. Dari kesadaran berkelompok kita akan bangkit menuju kesadaran daerah regional. Dari kesadaran, dari kebangkitan kesadaran regional itulah akan bangkit menjadi sebuah kesadaran nasional yang akan kuat. Artinya dengan akar budaya yang kita miliki saat ini, inilah merupakan jati diri bangsa Indonesia di tingkat internasional. Kalau akar budayanya ini tidak kita jaga, bukan tidak mungkin bahwa 5 tahun ke depan kita dikenal sebagai bangsa yang teroris. Jangan ke Indonesia dong. Indonesia ini sekarang bukan seperti dulu. Ini sekarang orangnya banyak yang jadi teroris. Jangan ke Bali dong, karena di Bali sekarang orang jalan nih dicopet. Jangan ke Kalimantan dong, karena di Kalimantan saya jatuh aja nggak ada yang nolong. Akar-akar budaya yang mulai terkikis ini loh yang akan menjatuhkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang besar di dunia internasional. Nah, ini menjadi keprihatinan saya khususnya yang sekarang ini akhirnya masih saya bikin suatu rencana bagaimana sih untuk membuat suatu gerakan yang menyentuh pada akar budaya ini agar tiap-tiap daerah itu mempertahankan kearifan-kearifan luhur ini. Jadi bukan berarti bahwa kita berbudaya ini menjadi pribadi yang tertutup dengan pribadi luar, dengan budaya luar. Pada dasarnya sekarang budaya dari Eropa datang, Pak Andinonya pakai jin. Budaya Saudi Arabia datang, si mbaknya pakai kerudung, pakai jilbab, bener nggak? Kita nggak bisa menolak. Tapi yang harus kita jaga adalah akar budayanya.
Bagaimana? Jangan terlalu kita ketat atau terlalu kita mengekang generasi muda. Karena budaya ini terus bertumbuh. Budaya ada suatu kreasi hasil budidaya olah pikiran masyarakat atau orang yang terus berubah tiap saat karena pengaruh di lingkungan sekitar. Kalau budaya Anda dulu atau leluhur kita dulu berbelangkon, sekarang karena sudah zaman digital, arus budaya dari luar begitu masif masuk, maka ada pengaruh budaya dari luar. Maka kita tidak bisa melarang ketika generasi muda kita bawah memakai jin, atas memakai lurik. Bawah memakai jin, atas memakai batik. Atau mungkin saudara-saudara kita atas memakai kopiah, tapi bajunya batik. Atau teman-teman kita di Bali sekarang kalau biasanya dulu memakai kain kamen itu polos, sekarang mereka pakai sarung batik. Jadi hal-hal seperti ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita tolak, ya. Berbudaya kita harus tetap dinamis, kita ikuti arus perkembangan jalan, tapi jangan sampai kita melupakan akar budaya kita. Tentang adat dan tradisi ini yang harus kita jaga, karena adat dan tradisi adalah merupakan suatu pakem atau tuntunan yang sudah ditentukan pakemnya oleh para sesepuh kita dulu. Di hari biasa kita berbudaya memakai batik, saya dalam bentuk kulot, memakai kebaya saya tidak pakem, dalamnya pakai kaos. Tapi di saat ketika suatu adat ini berlangsung di acara resmi, pernikahan atau pelantikan apa, ya kita harus pakem, pakai jarit, pakai kebaya yang pakem, pakai sanggul, nah itu. Jadi momen-momen tertentu adat dan tradisi harus kita jaga. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Jawa atau orang Indonesia yang memiliki harga diri. Itu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kesimpulannya sekali lagi bahwa menjadi seorang budayawan atau budayawati jangan sampai kita terbelenggu dengan idealisme yang sangat tinggi sehingga ke sana kita menyalahkan si A, ke situ kita menyalahkan si B. Harus dinamis. At least kita masih ada identitas diri sebagai orang Jawa atau orang Bali atau orang Kalimantan, itu cukup. Gitu ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Ini mau ditanggapi oleh Mas Andi atau tadi kalau menurut saya karena gimana? Boleh? Sudah? Oke. Dari Bandung satu. Baik. Sama Mas Bambang ya? Dua cukup waktu. Kang 1 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Rahayu. Sampurasun. Menarik sekali apa yang tadi dipaparkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Sama dengan Mas Andi, dengan teman-teman yang lain. Kalau saya mengakui ada kerisauan saat ini, di mana dalam banyak dimensi saat ini suka atau tidak terjadi distorsi, Kang Andi. Orang mulai bingung apa yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan Indonesia ke depan. Akan kembali kemana kita dengan apa kita melangkah ke depan. Orang semuanya mencari dan jawabannya kembali menjadi jati diri bangsa Indonesia, budaya Indonesia. Saya setuju dengan Mas Bagus, dengan Bu Ida juga. Bicara budaya tentunya itu bicara sesuatu yang dinamis, bicara perkembangan masyarakat yang tiap detik, tiap menit, tiap jamnya terjadi perubahan. Nah, tadi mungkin banyak disinggung soal seni dan pentas, itu juga bagus, meskipun
saya menilai itu temporary gitu. Tapi ada hal-hal lain bagaimana budaya ini bisa menjadi satu gerakan kolektif dan berorientasi pada tujuan-tujuan yang sangat strategis. Contoh misalkan belum lama ini dirilis masyarakat adat Kuningan di Cigugur itu sudah mengklaim melalui kearifan luhurnya bagaimana tata kelola pangan di masyarakat adat Cigugur itu mereka sudah sampai pada posisi bahwa kesiapan pangan mereka itu aman sampai 60 tahun ke depan. Nah sebenarnya dimensi-dimensi inilah, kearifan-kearifan luhur inilah yang bisa jadi prioritas untuk dihidupkan kembali dalam situasi saat ini. Karena dilihat urgenitasnya. Gitu. Ini ada fakta bahwa saat ini tidak terjadi apa yang disebut manunggaling rakyat dengan pemerintahnya. Pemerintah jalan sendiri, rakyat jalan sendiri. Itu fakta. Dan satu-satunya hanya budaya yang bisa membangun masyarakat menjadi subjek terhadap lingkungan, terhadap dirinya, terhadap komunitas besarnya, terhadap bangsa dan negaranya. Ini fakta. Masyarakat hari ini jadi objek ekonomi, politik, budaya. Nah ini yang harus dikembalikan itu. Ketika misalkan lantas bagaimana ini menyambungkan, karena gini, mungkin hal yang paling mudah untuk mendekatkan kembali budaya kepada masyarakat itu adalah daya manfaatnya. Kayak tadi di Kuningan, terus juga saya baru tahu bahwa Kujang itu kenapa ada lubang-lubangnya di dalam Kujang itu ternyata tidak hanya sebatas perkakas, tapi lubang-lubang itu dijadikan panduan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Dan ini luar biasa, dan ini banyak sekali gitu. Jadi pada konten-konten budaya yang memang tidak terlalu resisten dengan kelompok-kelompok yang lain kayak tadi. Tadi kan ada kearifan luhur, sesaji apa, kami menghormati, keluarga saya juga masih membuat sesaji, tapi itu juga resistensinya cukup luar biasa. Ada kelompok-kelompok lain yang merasa itu tidak sejalan dengan mereka. Jadi kesimpulan saya, bagaimana budaya itu hari ini mempunyai daya manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Dan pasti saya yakin di Banyumas banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung selanjutnya ya, langsung ya. Bapak. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tradisi itu kan merupakan salah satu bagian dari budaya. Kita mengenal ada bahasa, ada kesenian, sistem pemerintahan, sistem mata pencaharian, sistem spiritual, dan sistem teknologi. Mempertahankan tradisi, bagaimana tadi temanya? Kreasi. Kalau tradisi itu kan adat istiadat. Di Banyumas memang banyak seni tradisional, seni yang disajikan saat-saat adat itu dilakukan. Kalau di sini ada namanya seni minta hujan, di situ baritan. Rasa syukur pada Tuhan itu dengan baritan, di situ biasanya disajikan dengan tarian lengger. Nah itu tetap lenggernya bertahan, tapi tradisi juga bertahan. Dalam hal ini, yang pertama tadi bahasa merupakan bagian utama dari budaya, maka jangan segan-segan atau malu-malu untuk senantiasa menggunakan bahasa penginyongan. Bahasa Banyumas atau bahasa Jawa dialek Banyumas
itu sudah diganti istilahnya menjadi bahasa Penginyongan saat Kongres Bahasa Penginyongan pertama di Baturaden. Jadi ora susah ngomong bahasa Banyumas, ngomong baik bahasa Penginyongan.